Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu, Bapak dosen puji kinerja PPG dalam jabatan baik 3 2020. Perkenalkan, nama saya Milawati, mahasiswa PPG Guru Madrasah Hafal SAI di LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang dengan NIM 254060611162. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSN 4 Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sudah sarapan? Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita harus berdoa supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk KM dipersilahkan, kita tolong dipimpin doanya. Siap. Doa sebelum belajar. Coba dicek kerapihan seragamnya. Lihat di sekitar kalian apakah ada sampah. Kalau ada sampah, tolong taruh tempat sampah. Kita absen ya. Adnan, Aga, Arya, Arinda, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, Ibu meminta kalian untuk berdiri. Ayo berdiri. Menyanyikan nasional. Terima kasih, silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar SKI materi tentang Khulafaur Rasyidin. Tujuan pembelajarannya bisa menjelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, menyebutkan nama-nama Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, menguraikan secara singkat biografi masing-masing khalifah. Dan yang terakhir, keempat, meneladani sikap dan kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan, khususnya kehidupan kalian sehari-hari.
Yang pertama, Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Sini yang pertama dibahas adalah Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah pertama. Beliau memimpin perang waktu itu. Perang apa namanya? Ridha. Untuk melawan kaum murtad dan memulai pengumpulan Al-Quran untuk menjaga kesatuan umat Islam. Yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memperluas wilayah Islam hingga Persia dan Mesir. Beliau membentuk Baitul Mal. Apa Baitul Mal? Kas negara dan sistem peradilan yang adil. Kepemimpinannya sangat berpengaruh karena memperluas wilayah pada zaman Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pada masa Utsman, Al-Quran distandarisasi menjadi mushaf Utsmani. Beliau juga membangun armada laut. Armada laut yang kuat untuk melindungi wilayah kekuasaan yang semakin luas. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau khalifah keempat, sekaligus menantu Nabi. Ali menikah dengan siapa? Dan siapa? Fatimah Az-Zahra. Kepemimpinannya diwarnai fitnah kubro atau perpecahan umat waktu itu ya. Sehingga pusat pemerintahannya dipindahkan ke Kufah atau Irak. Beliau wafat, Ali wafat karena dibunuh waktu sholat subuh. Di sini ada video untuk lebih jelasnya. Silakan kalian nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, perjuangannya dalam menjunjung tinggi syariat Islam dilanjutkan oleh 4 sahabat. Mereka kemudian dikenal dengan julukan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Merekalah yang menjadi khalifah atau pemimpin bagi umat Islam setelah Rasulullah wafat. Setelah kita menonton tayangan video, kita ice drinking dulu ya. Ya, semangat. Clue-nya konsentrasi. Clue-nya sebutkan apa yang ibu katakan. Sebutkan apa yang ibu katakan. Oke? Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek bebek. Ayam bebek bebek. Ayam bebek bebek bebek. Ayam bebek bebek bebek. Ada berapa ayam? 4. Satunya tadi sebutkan apa yang sebutkan apa yang
Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek bebek. Ayam bebek bebek. Ayam bebek bebek bebek. Ayam bebek bebek bebek. Kalian hebat semuanya, tepuk tangan. Itu ya. Jadi kamu harus terfokus dengan apa yang dikucapkan. Tapi kalau tadi kalian menjawab pertanyaan, ya. Sekarang ibu punya LKPD yang harus kalian kerjakan secara kelompok. Nanti kalau sudah selesai kalian kerjakan, kalian harus presentasikan di depan. Satu orang perwakilan, ya. Tadi di kelompok 1. Di kelompok di kelompok 3. Perwakilan kelompok 1 akan menguraikan materi singkat tentang biografi Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar At-Tighi. Nama lengkapnya Abdullah bin Abu Quhafah At-Taimi, lahir tahun 573 Masehi di Mekah dan wafat pada tahun 634 Masehi atau 13 Hijriah di Madinah. Masa kekhalifahannya dari 632 sampai Kelompok 2. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 akan menguraikan materi singkat tentang biografi Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Nama lengkapnya yaitu Umar bin Khattab Al-Faruq, lahir tahun 581 Masehi di Mekah, wafat pada tahun 644 Masehi atau 23 Hijriah, dibunuh saat salat subuh. Masa kekhalifahannya yaitu 634 sampai 644 Masehi atau 10 tahun. Julukannya yaitu Al-Faruq, yang artinya membedakan antara hak dan batil. Peran pentingnya yaitu pertama, memperluas wilayah Islam ke Persia, Mesir, dan Sam. 2. Membentuk sistem pemerintahan Islam yang teratur, diwan, pajak, dan pengadilan. Yang ketiga, mengangkat qadhi atau hakim dan gubernur di berbagai wilayah. Yang keempat, menetapkan kalender Hijriah. Sifat utama Umar bin Khattab yaitu tegas, adil, dan berpikir jauh ke depan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan menguraikan materi singkat tentang biografi Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abdul As, lahir tahun 576 Masehi di Mekah, wafatnya tahun 656 Masehi atau 35 Hijriah, dibunuh di Madinah. Masa kekhalifahannya yaitu dari mulai tahun 645 Masehi sampai dengan 656 Masehi atau selama 12 tahun. Julukannya Bini Lain, yang berarti pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Peran pentingnya yaitu melanjutkan perluasan wilayah Islam ke Afrika Utara dan Armenia, menyusun dan menyeragamkan Mushaf Al-Quran, Mushaf Utsmani, membangun armada laut pertama dalam sejarah Islam. Sifat utamanya yaitu pemalu, lembut, dermawan, dan sangat taat ibadah. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir.
Kelompok 4, silakan. Ini. Keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 4 akan menguraikan materi singkat tentang biografi Khulafaur Rasyidin. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya Ali bin Abi Thalib bin Abdullah Muthalib. Lahir tahun 600 Masehi di Mekah. Wafatnya 661 Masehi atau 40 Hijriah. Terbunuh di Kufah. Masa kekhalifannya 666 sampai 661 Masehi atau 5 tahun. Julukannya Asadullah atau Singa Allah. Peran pentingnya khalifah keempat dan menantu Nabi suami Fatimah Az-Zahra. Menghadapi banyak fitnah dan perang saudara, perang Jamal, perang Siffin. Memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah. Dikenal dengan sumber ilmu, pengetahuan, dan keadilan. Sifat utamanya pemberani, cerdas, dan sangat zuhud. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khulafaur Rasyidin dengan segala sifat terpuji mereka bisa kalian aplikasikan di kehidupan kalian sehari-hari. Bersifat adil, cerdas, jujur, dermawan, ya. Baik. Kemudian ketika kalian berada di lingkungan rumah, apa yang harus kalian lakukan? Tentunya kalian harus menaati perintah orang tua. Kalau di sekolah, seperti apa teladan yang bisa kita ambil dari sifat Khulafaur Rasyidin ini? Tadi ada musyawarah. Kemudian kalian bekerja kelompok, ya. Jadi di dalam kelompok itu kalian harus bisa untuk bekerja sama. Musyawarah tidak hanya mendengarkan pendapat diri sendiri, tapi pendapat orang lain juga harus kalian dengar untuk kebaikan, ya. Terus penerapannya di lingkungan sekitar rumah. Apa? Kalian bisa berbaur dengan masyarakat dan bisa untuk misalkan kalau ada kegiatan kerja bakti, boleh kerja bakti. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.